Baik, kita lanjutkan dengan topologi cara membuat hotspot atau halaman login ya. Lanjutan dari video yang pertama tadi, dimana kita sudah berhasil meminta internet dari sumber internet, yaitu misalnya IndiHome atau Excel Home atau hotspot atau WiFi portable lainnya. Dimana saya ulang sedikit, kita meminta menggunakan WLAN 1 dari Mikrotik dengan modenya mode station. Terus untuk di PC kita colokkan Ether 2 dengan Ether yang ada di laptop atau di PC kita. Selanjutnya kita sudah membuat juga namanya virtual WLAN, dimana dengan modenya yaitu mode API Bridge. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai cara membuat hotspot atau halaman login. Jadi sebelumnya kan kita sudah membuat nama SSID atau nama WiFi nya itu Aku Pandai, namanya Aku Pandai. Nah, tapi Aku Pandai itu ketika kita masuk atau kita menggunakan WiFi tersebut itu tidak ada kunci atau passwordnya. Nah, di sini kita akan membuat halaman login meskipun WiFi atau SSID yang bernama Aku Pandai tadi itu tidak ada passwordnya. Nah, jadi kita buat ke menu IP dan hotspot. Langsung saja kita masuk ke Mikrotiknya, kita connect. Ini konfigurasi kita sudah berjalan ya, sesuai dengan topologi yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke menu IP dan hotspot. Nah, di sini kita akan berkutat sedikit mengenai IP hotspot. Pertama-tama kita bikin namanya, kita perbesar, kita masuk ke server. Di sini banyak menu ya. Nah, di sini akan sedikit kita bahas nanti. Jadi kita hanya berkutat di menu IP dan hotspot ini tadi. Oke, selanjutnya kita bikin hotspot setup. Yang mana fungsi hotspot setup ini untuk menunjukkan halaman loginnya itu kita arahkan dari interface mana. Karena di sini kita menggunakan interface-nya adalah yang mau kita arahkan adalah virtual WLAN 2 atau VWLAN 2. Jadi kita masuk ke bagian sini. Oke. Kita pilih virtual WLAN 2. Next. Kita next saja karena sudah ada di HCP servernya. Oke. Di sini name DNS-nya kita minta boleh bebas. Misalnya pandai.net. Ya. Saya biasanya menggunakan belakang dengan .net untuk lebih mudah saja. Untuk nama domainnya boleh bebas ya. Saya pakai nama pandai.net. Selanjutnya, nah di sini kita disuruh untuk membuat halaman atau username dan passwordnya. Di sini kita pakai admin, passwordnya 12345 saja. Apakah ini bisa ditambah user dan passwordnya? Tentu saja bisa. Di sini hanya untuk pertama kalinya saja. Baik, kita pilih next dan selesai. Oke. Secara teknis kita sudah bisa masuk menggunakan virtual WLAN ini. Oke, kita coba masuk menggunakan namanya Aku Pandai. Nah, di sini halaman loginnya sudah muncul. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan DNS name tadi www.akupandai.net. Terus ini halaman loginnya. Nah, di sini. Oke, kita bisa cek dengan nama admin. Passwordnya 12345. Kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah dinyatakan login. Oke, bisa klik here untuk sambungnya. Nah, di sini secara teknis kita sudah bisa aktif ya. Nih. Artinya user si admin sedang digunakan dalam tab aktif. Nah, ini. Ya. Seperti itu. Terus bagaimana cara untuk menambah usernya? Nah, kita bisa tambahkan melalui tab user. Kita tambahkan dengan nama baru, misalnya seperti ini. Ya.
user 1, misalnya 12345. Ini boleh digunakan ya, atau diganti. Kita ganti nama Arif, passwordnya 12345. Oke, kita apply dan oke. Jadi kita punya user yang lain seperti itu. Oke, kita coba. Saya bisa lihat di sini apa ya? Bentar. www.pandai.net _status. Oke, ini ya. Ini kita bisa lihat untuk mengetahuinya caranya itu www.pandai.net status. Jadi untuk melihat statusnya itu di sini bahwa kita sedang login menggunakan admin. Kita bisa logout dulu. Sebentar. Kita masuk ke sini ya. Nah, di sini di bagian server profile juga kita bisa gunakan agar kita tuh tidak langsung login. Kita bisa hilangkan menu centang cookie dari sini ya. Nah, terus ada tambahan yang menarik di sini agar ada tampilan yang berbeda. Kita bisa centang trial di sini, dimana orang lain bisa connect dengan menggunakan wifi Aku Pandai tadi, ya, dengan Aku Pandai tadi, tanpa harus mengetahui password dan username dan passwordnya. Dia bisa menggunakan menu trial. Nanti kita coba. Di sini ada trial uptime limit. Di sini bisa kita setting misalnya cuma 5 menit ya. Nah, ini. Terus trial uptime resetnya ini maksudnya adalah ketika seseorang menggunakan trial dengan waktu 5 menit, dia akan bisa lagi menggunakan perangkat yang sama setelah 1 kali 24 jam. Karena di sini 1 day, 1 hari. Jadi dia akan bisa menggunakan trial lagi yang 5 menit ini setelah besoknya. Nah, seperti itu. Kita coba play dan oke. Baik, kita lihat halaman loginnya di sini. Oke, kita tengok. Nah, di sini akan muncul. Nah, please log on to use the internet hotspot service, free trial available. Nah, seandainya kita tidak mempunyai password atau username dan password untuk loginnya, kita bisa menggunakan klik here. Nah, di sini 5 menit, hanya 5 menit. Terus di mana kita mengetahuinya? Kita bisa lihat di aktif. Ada di sini user aktif. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu menggunakan user trial atau yang 5 menit tadi. Ini yang 5 menit. Di sini kelihatan session time-nya. Nah, apabila 5 menit akan hilang. Seperti itu. Seandainya kita ingin menghentikan, bisa kita namanya log off. Oke, kita minta login. Nah, sini akan berhenti, hilang. Seperti itu. Kita coba dengan user yang berbeda. Tadi saya bikin namanya usernya Arif, passwordnya 12345. Oke, bisa. Ini tidak ada limitnya atau waktunya. Sini kelihatan, oh ternyata ada nama user Arif sedang login. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tercatat ada yang menggunakan trial sekitar 43 detik seperti itu. Oke, demikian untuk penjelasan mengenai IP hotspot. Nanti akan kita bahas lebih rinci lagi di sesi dan di waktu yang berbeda. Seperti ini, yang jelas kita bermainnya di menu IP hotspot. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita untuk menjadi orang yang lebih mengerti dan lebih
bisa digunakan atau lebih bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.